Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Setelah tadi kita belajar di sesi 1, sekarang kita akan belajar di sesi 2 ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang ada di tema 5 subtema 1. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah menuliskan keberagaman suku dan pakaian adat yang ada di Indonesia dan juga menuliskan pengalaman sesuai dengan peran keberagaman. Wah, apa saja yang akan kita pelajari ya? Yuk kita simak pada slide berikutnya. Nah, di slide ini kalian bisa melihat ada gambar berbagai macam makanan ya. Nah, ada apa saja? Ada apa ini ya? Pisang goreng, ini ada soto. Apa ini? Sepertinya ini adalah tekwan. Ada juga tahu. Nah, dari mana ya asalnya ya? Anak-anak, makanan dan minuman khas di Indonesia itu sangat beragam. Makanan dan minuman itu dapat dinikmati dalam berbagai cuaca. Ada yang cocok dimakan dan diminum saat hujan. Misalnya, minuman bandrek dan makanan seblak yang berasal dari Jawa Barat. Ada juga makanan dan minuman lain yang cocok nih kalau misalnya dimakan dan diminum saat cuaca sedang panas. Misalnya es pisang hijau. Nah, anak-anak sudah pernah belum mencoba yang namanya es pisang hijau? Es pisang hijau itu berasal dari Sulawesi. Itu bisa dibilang minuman dan juga makanan ya. Rasanya seperti bubur apa namanya ya, bubur sumsum dan juga tapi ada pisangnya, ada es batunya dan itu sangat menyegarkan ya. Nah, ternyata banyak yang bisa dimakan waktu cuaca panas, waktu cuaca dingin, hujan ya, ada berbagai macam. Kemudian keberagaman yang dalam hal budaya, misalnya bisa dilihat oleh anak-anak di sini ada pakaian adat dari Sumatera Selatan. Selain keberagaman makanan dan minuman, keberagaman budaya juga menjadi kekayaan Indonesia. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda. Misalnya ada suku Gumai dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah, dari Provinsi Sumatera Selatan, pakaian adatnya itu disebut dengan Aesan Gede dan Aesan Pak Sangko. Tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya di pelajaran budaya Lahat bersama dengan Ibu Supri ya. Nah, di sana sudah pernah dibahas apa saja sih nama bagian-bagian yang harus dipakai oleh pria dan yang wanita, itu sudah dijelaskan di budaya Lahat. Selanjutnya kita akan melihat keberagaman dari Papua. Nah, di sini Edo berasal dari Papua. Dia dan keluarganya adalah keturunan dari suku Dani. Ada berbagai macam pakaian adat di Papua, antara lain. Yang pertama ada pakaian adat Sali. Pakaian adat ini terbuat dari kulit pohon. Jadi dari kulit pohon dibentuk sedemikian rupa kemudian dijadikan pakaian yang dipakai oleh perempuan. Tetapi yang boleh memakai pakaian adat ini adalah perempuan yang belum menikah. Ya, untuk perempuan yang sudah menikah nanti nama pakaian adatnya lain, berbeda lagi. Yang kedua, ada pakaian yang disebut holim atau koteka. Nah, koteka ini terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan. Jadi labu air itu diambil bagian dalamnya, dibuang, kemudian kan dia kosong. Nah, dikeringkan, kemudian nanti akan dipakai oleh laki-laki. Yang ketiga ada pakaian adat ewer atau ewer ya ini ya. Nah, itu berasal dari daerah Papua Barat. Bentuknya adalah rok rumbai yang terbuat dari susunan daun sagu atau jerami yang dikeringkan. Pakaian ini untuk menutupi bagian bawah si pemakainya. Nah, yang bisa memakai pakaian ini adalah laki-laki dan perempuan ya. Sama seperti yang ada di gambar. Laki-laki juga menggunakan rok rumbai, perempuan juga menggunakan rok rumbai. Yang terakhir adalah pakaian adat yang disebut yokal. Nah, yokal ini adalah pakaian adat yang hanya dapat digunakan oleh wanita yang sudah menikah atau memiliki keluarga yang dapat dijumpai di daerah pedalaman Papua. Kalau tadi pakaian adat Sali itu adalah pakaian yang digunakan oleh perempuan yang belum menikah.
Nah, kalau perempuan yang sudah menikah, berkeluarga, maka mereka harus menggunakan pakaian adat yang disebut yokal. Wah, ternyata ada banyak ya pakaian adat dari Papua. Sebenarnya tidak hanya di Papua saja yang pakaian adatnya itu ada banyak ya. Seperti tadi di Sumatera Selatan tadi ada suku Gumai. Ada juga loh, ada suku Komering, ada suku Banyu Asin, ada suku Semendo. Nah, mereka itu juga mempunyai beberapa pakaian adat yang berbeda, walaupun secara umum karena dari Provinsi Sumatera Selatan, maka pakaian adatnya itu disebut dengan Aesan Gede atau Aesan Pak Sangkok. Tetapi kalau nanti anak-anak mencari sumber informasi yang lainnya, anak-anak nanti bisa googling ya, untuk pakaian adat dari suku apa tadi ya, Semendo atau Besemah itu berbeda loh, lain dengan yang selama ini kalau kita lihat di pernikahan-pernikahan itu. Nanti bisa searching ya, bisa googling sendiri ya. Nah, ternyata banyak sekali kan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, semuanya itu adalah kebudayaan yang harus kita hargai, kita hormati, kita lestarikan, dan tentunya menumbuhkan toleransi yang besar dalam diri kita. Untuk itu nanti kalian bisa melengkapi ini ya. Ada suku, provinsi, makanan khas, pakaian adat. Contohnya adalah suku Komering ya. Suku Komering dari Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan makanan khasnya adalah pempek. Kemudian pakaian adat dari Provinsi Sumatera Selatan disebut Aesan Gede atau Pak Sangko. Nah, nanti kalian bisa melengkapi yang nomor 2. Suku Betawi itu dari provinsi mana? Ya, makanan khasnya apa yang kamu tahu saja. Pakaian adatnya disebut apa? Kemudian suku Ambon berasal dari provinsi mana ya? Makanan khasnya apa ya? Pakaian adatnya apa ya? Dan temukan lagi 2 suku, provinsi, makanan khas dan pakaian adat yang lainnya ya. Bu, tadi kan nggak ada materinya tentang makanan khas. Waktu itu kan perasaan Bu Evi sudah ada ya sedikit-sedikit menyinggung tentang makanan khas ya. Walaupun hanya makanan yang cocok dimakan pada waktu hujan. Nah, nanti diingat-ingat lagi. Dan juga kalau misalnya kalian perlu untuk mencari dari Google, nanti bisa minta bantuan dari orang tua ya untuk membantu mencarikan. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang peran keberagaman. Wah, apa ya peran keberagaman itu? Yang pertama, peran keberagaman itu sebagai daya tarik bangsa asing. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui ya tadi ya, kebudayaan kita tuh beragam mulai dari suku, ada bahasa, ada makanan, minuman, ada pakaian adat. Itu menjadi daya tarik kepada untuk wisatawan asing untuk berkunjung ke negara kita. Walaupun untuk saat-saat ini mungkin masih rawan ya kalau ada wisatawan asing yang datang ke negara kita, tetapi itu menjadi daya tarik bagi bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional ya. Kebudayaan nasional ini berasal dari kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Itu menjadikan ciri khas dari negara kita. Jangan sampai kebudayaan yang kita miliki nanti diambil oleh negara lain misalnya. Nanti negara lain semakin kaya untuk kebudayaannya, nanti kita berkurang kebudayaannya ya, karena sudah hak milik diambil oleh negara asing. Kemudian perannya yang ketiga adalah pembentuk toleransi. Loh, kok pembentuk toleransi sih? Iya, karena dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, kita belajar mengenal orang lain lewat kebudayaannya. Dan itu membentuk kita untuk bertoleransi dengan orang-orang yang mungkin berbeda suku, berbeda kebudayaan, berbeda bahasa dengan kita. Nanti kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda tadi, dengan kebudayaan dan bahasanya masing-masing, kita akan menjadi individu yang kaya.
kaya dengan ilmu pengetahuan, kaya dengan informasi kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah melengkapi kebudayaan ya. Kebudayaan dari daerah yang satu dengan daerah lain pasti berbeda, dan kebudayaan itu saling melengkapi ya, bukan terpisah. Karena apa? Karena kan kita kan tadi satu bangsa ya. Kita satu bangsa, satu negara, Indonesia. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, karena dengan adanya kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam, maka kita kita terdorong, termotivasi untuk menunjukkan kebudayaan dengan berbagai cara. Misalnya untuk saat-saat seperti sekarang ini kita berinovasi, kita tetap mempopulerkan kebudayaan daerah, kebudayaan nasional tadi secara virtual. Misalnya ada Pekan Kebudayaan Nasional. Sudah pernah dengar belum anak-anak? Ada loh Pekan Kebudayaan Nasional itu, dan itu ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan tentang kebudayaan, dan kemudian diupload lah, dikirim ke sana lah, kemudian nanti akan diumumkan lewat Instagram, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mempopulerkan kebudayaan kita. Baik anak-anak, cukup sekian untuk materi hari ini. Untuk anak-anak nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada ya. Tetap semangat belajarnya. Bye-bye.